pembahasan yang pertama dalam sub pokok pembahasan pengelolaan persediaan dalam proses produksi dalam sebuah UMKM, di mana terdiri dari proses pengadaan, di mana proses pengadaan yang efektif adalah faktor yang sangat menentukan dalam menjamin adanya ketersediaan bahan yang diperlukan dalam jumlah yang sesuai dengan harga yang rasional dan tentunya dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang jelas. Untuk selanjutnya tentang persediaan, di mana proses persediaan ini termasuk ke dalam proses manajemen, di mana manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan itu sendiri, menyimpan persediaan itu sendiri, hingga proses persediaan itu sendiri tersebut dimanfaatkan dan juga berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau sebuah UMKM. Untuk selanjutnya tentang fungsi manajemen persediaan, di mana yang pertama mengantisipasi kekurangan persediaan, di mana fungsi utama dalam proses manajemen persediaan yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan, di mana dalam proses suatu produksi dalam sebuah perusahaan atau sebuah UMKM pasti memerlukan sebuah persediaan, baik itu dalam persediaan bahan baku, persediaan mesin, dan juga persediaan yang lainnya. Untuk fungsi manajemen persediaan yang kedua yaitu mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan, di mana proses tersebut ditargetkan untuk mengantisipasi jika ada suatu pesanan persediaan dari sebuah konsumen terhadap sebuah produsen yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, yang konsumen inginkan. Untuk yang fungsi yang ketiga yaitu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Dengan adanya fungsi manajemen persediaan ini, suatu perusahaan atau UMKM sudah melakukan proses persediaan, mulai dari proses persediaan bahan baku, proses persediaan mesin. Karena apa? Karena untuk berjaga-jaga jika persediaan yang mereka butuhkan di suatu hari ternyata tidak ada di pasaran. Untuk fungsi manajemen persediaan yang terakhir yaitu menjamin lancarnya proses produksi, di mana dengan adanya persediaan yang sudah mereka sediakan sebelumnya akan menjamin atau akan memperlancar proses produksi yang akan mereka lakukan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode manajemen persediaan, di mana ada 5 metode. Untuk yang pertama yaitu metode economic order quantity atau metode EOQ, di mana metode EOQ adalah salah satu metode inventory management dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Biasanya metode economic order quantity ini disebut juga metode kuantitas pesanan ekonomi. Barang akan disediakan jika bisnis kita mendapatkan pesanan dan semuanya sudah ditentukan oleh pemesan seperti jumlah pesanan, spesifikasi, dan juga waktu barang pesanan mereka selesai. Untuk metode yang kedua yaitu metode Material Recruitment Planning atau metode MRP. Metode dalam manajemen persediaan kedua adalah metode Material Recruitment Planning atau metode MRP, di mana metode pengendalian dan perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku sebuah perusahaan atau kita yang menjalankan sebuah UMKM selalu tersedia. Selain itu, metode tersebut juga berguna untuk memastikan persediaan yang jumlahnya sedikit. Untuk metode yang ketiga yaitu metode just in time atau metode JIT. Dengan metode just in time dapat memungkinkan bisnis kita tidak perlu melakukan persediaan barang. Di mana lalu bagaimana cara melakukan produksinya? Biasanya bisnis yang akan dijalankan, yang mempunyai bisnis tersebut akan membeli barang ketika dibutuhkan saja, sehingga kita bisa menyesuaikan jumlah dengan kebutuhan. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa membangun hubungan baik dengan pemasok bahan baku
sehingga mereka bisa memasok bahan baku kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pebisnis. Untuk metode yang keempat yaitu metode analisis ABC. Di mana metode analisa ABC ini adalah metode di mana kita melakukan penggolongan persediaan berdasarkan total dari persediaan. Jadi setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Contohnya persediaan pulpen dan pensil. Pensil bisa kita berikan grade A karena pensil memerlukan perlakuan khusus untuk menyimpan dalam gudang agar tidak rusak. Lalu pulpen dikategorikan grade B karena penyimpanannya lebih mudah dibandingkan pensil. Untuk metode yang kelima yaitu metode periodic review. Dengan metode inventory management periodic review, kita bisa melakukan pesanan persediaan bahan baku dalam jangka waktu yang sama. Jadwal pesanan barang biasanya sudah terjadwal rutin ketika kita sebagai pebisnis dapat memperkirakan berapa pengeluaran yang akan kita keluarkan. Metode ini mengharuskan kita untuk banyak menyetok barang agar kita bisa mengantisipasi kalau tiba-tiba pesanan produksi banyak. Tapi keuntungannya adalah kita bisa meredam fluktuasi permintaan bahan baku dan tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang proses produksi UMKM, di mana ada yang pertama sumber untuk mendapatkan bahan baku, yang kedua selalu menjaga hasil produksi, yang ketiga menjaga stok produksi barang, yang keempat pergudangan atau penyimpanan stok barang, yang kelima memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksi. Oke, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah kata atau salah perbuatan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.